Untuk kamu yang sedang membutuhkan motivasi, semoga channel ini akan menjadi jawaban buat kamu. Halo semuanya, selamat datang di channel Motivasi Diri. Pada video kali ini saya akan bahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang motivasi. Sebenarnya motivasi itu penting atau nggak penting sih? Nah, motivasi sebenarnya adalah kunci untuk kita mencapai apa yang menjadi impian kita atau mungkin kesuksesan kita. Kalau kita sebagai seorang pelajar, mungkin kita pengen cepat-cepat lulus. Kalau kita mungkin sebagai seorang karyawan, ada jenjang karir yang ingin kita capai. Nah, tapi kalau mungkin kita sebagai seorang pengusaha, tentunya kita ingin bisnis kita semakin besar. Nah, semuanya itu ditentukan dari seberapa besar motivasi kita. Jadi buat kamu yang sedang kurang motivasi, jangan khawatir. Semoga dari video ini akan memberikan kamu sebuah dorongan yang kamu butuhkan. Oke, mari kita mulai. Mengapa sih motivasi itu penting? Karena motivasi adalah api yang membakar semangat dalam diri kita. Tanpa motivasi, kita mungkin berasa terjebak di dalam sebuah rutinitas dan akhirnya bisa bikin kita kehilangan tujuan hidup. Motivasi ini mendorong kita untuk bangkit setiap pagi dengan semangat, untuk kita menentukan hari ini mau ngapain dengan jelas, dan juga kita berusaha untuk bisa mencapainya. Tapi ketika motivasi kita sedang down, biasanya ya kita akan lebih gampang mager, mau ini males, mau itu males. Nah, oleh karena itu kita perlu banget untuk punya motivasi supaya kita lebih produktif, dan tentunya juga kita berani menghadapi tantangan. Dan juga yang paling penting adalah memiliki keyakinan yang lebih besar untuk meraih kesuksesan Anda. Nah, seiring perjalanan hidup, motivasi itu bisa naik dan turun. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita dapat menemukan motivasi dalam diri kita sendiri. Pertama, kita perlu banget untuk mencari tahu apa yang membuat kita semangat. Sekali lagi ya, cari tahu apa sih yang bikin kita semangat. Oke, setelah itu, apa impian dan tujuan terbesar yang pengen kamu capai dalam hidup ini? Karena ketika kamu memiliki sebuah visi yang jelas tentang masa depan, maka motivasi itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kamu sudah punya tujuan, maka kamu akan lebih mudah untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Tapi kalau kamu nggak punya visi yang jelas, kamu nggak punya tujuan yang jelas, ya tentunya jadi juga bingung juga next step-nya kamu mau ngapain. Oke, setelah kamu punya visi yang jelas, yang kedua adalah buatlah sebuah rencana tindakan yang jelas. Ya, action plan-nya apa? Setelah ini mau ngapain? Kalau bisa mungkin dicatat atau benar-benar diagendakan. Hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, step by step-nya mesti ngapain untuk kamu bisa take action. Oke. Nah, setelah itu kamu bisa juga membagi tujuan besar tadi ya, impian kamu menjadi sebuah step-step kecil yang kamu bisa lakukan setiap harinya. Karena kadang-kadang gini, kita punya impian yang sangat besar, tapi kita nggak punya daily activity atau mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Akhirnya ya sudah, impian itu hanya menjadi sebuah angan-angan yang nggak akan pernah kita capai. Oke. Tapi dengan kalau kamu punya sebuah rencana yang jelas, maka akan lebih mudah buat kamu lebih terarah dan termotivasi untuk mencapainya. Nah, bagaimana kalau saya nggak punya motivasi saat ini? Nah, saya kasih tips ya. Memang tadi seperti saya sempat sampaikan, motivasi itu bisa naik turun. Apalagi kalau kita dalam kondisi yang benar-benar motivasi sedang menurun banget. Saya kasih tips, kita bisa cari inspirasi dari orang lain. Ya, banyak banget tokoh-tokoh inspiratif di dunia ini yang telah melewati begitu banyak rintangan besar dan sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Jadi kalau kamu saat ini ngerasa lagi down banget, kamu lagi ngerasa gak ada motivasi, tenang aja, kamu gak sendirian. Saya pun dalam perjalanan kehidupan saya juga banyak banget melewati musim-musim seperti itu. Dan banyak banget mungkin orang-orang sekitar kita, mereka juga mengalami hal-hal seperti demikian. Tetapi pertanyaan adalah, apa yang kita lakukan di saat motivasi kita drop atau mungkin lagi gak punya motivasi ya. Jadi tadi cari deh tokoh-tokoh inspiratif, atau mungkin bisa dari orang tua kita, atau mungkin bisa dari orang-orang terdekat kita, rekan kita, atasan kita, dan sebagainya. Oke. Nah, misalkan contoh kita mau ngambil tokoh inspiratif, kalau bisa kita baca biografi mereka, kita tonton mungkin ceramahnya mereka, ikuti kisah-kisah inspiratif mereka, bisa di sosial media, bisa di YouTube, silakan. Kenapa? Karena melalui kisah-kisah mereka ini kita bisa belajar bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Sekali lagi ya, gak ada namanya orang kalau sukses itu hanya karena beruntung semata. Ya oke lah, ada faktor lucknya, tetapi yang lebih besar itu adalah kerja kerasnya,
ketekunannya dan tekad yang tidak tergoyahkan. So, kalau kamu punya visi yang jelas, impian yang jelas, itu yang harus kamu jaga supaya kamu tadi ya bisa nggak cuma sekedar beruntung, tapi kamu rela untuk kerja keras dan tekun juga. Oke, nah dalam perjalanan meraih kita punya tujuan, kadang-kadang kita juga menghadapi namanya rintangan dan kegagalan. Kalau menurut saya, jadikan itu sebagai sahabat kamu dan jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Kenapa? Karena itu sebagai sebuah kesempatan buat kamu bertumbuh dan belajar. Gak ada namanya orang sukses di luar sana yang mereka langsung jalannya mulus kayak di jalan tol. Enggak ya. Begitu banyak rintangan yang mereka hadapi, begitu banyak tantangan. Ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Tetaplah termotivasi, kamu tetap berusaha, dan percayalah bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik jika kita tidak menyerah. Ya, masalah wajar, rintangan pasti ada, tapi setidaknya bukan kita yang menjadi pembuat masalah itu. Kalau kita menjadi troublemaker, ya susah ya. Oke, terakhir penting buat kita menjaga motivasi jangka panjang. Caranya bagaimana? Buatlah lingkungan yang mendukung, ya, orang-orang positif dengan bergaul orang-orang yang punya semangat dan tujuan yang serupa. Kalau kamu sudah punya tujuan yang jelas, kamu sudah punya impian, tapi kalau circle-nya kamu, lingkungannya kamu itu selalu menjatuhkan kamu dan kamu nggak bisa bangkit dari sana, ya akhirnya akan sulit. Oleh karena itu penting banget untuk kamu punya lingkungan yang positif, yang bisa support impian kamu. Ya walaupun kadang-kadang impian kita bisa ditertawakan sama mereka, tapi setidaknya orang-orang ini adalah yang bisa kasih kamu semangat ya. Ciptakanlah, nih kuncinya ya, ciptakanlah rutinitas yang positif dan lakukanlah kegiatan yang menginspirasi setiap harinya. Oke, tapi jangan lupa ya, jaga juga keseimbangan antara kerja keras kamu dan istirahat. Dan jangan lupa memberikan waktu untuk merayakan pencapaianmu. Nah, semoga dari video ini kalian bisa bangkit kembali ya. Kalau lagi down, ingat kalian gak sendiri. Banyak sekali orang-orang di luar sana, mereka juga pernah mengalami musim-musim seperti ini. Dan kuncinya adalah tetap jaga motivasi kalian ya. Terus berjuang dan jangan pernah berhenti bermimpi. Kalau kamu menemui kesulitan di sepanjang jalan, kembali lagi ke video ini dan temukan kembali semangatmu. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.